Bismillahirrahmanirrahim. Babu mahfudotil asma'i. Babu mahfudotil asma'i. Bab menerangkan isim-isim yang dibaca jer. Isim-isim yang dibaca jer. Al-mahfudatu salah satu. Isim-isim yang dibaca jer itu ada 3. Mahfudun bil harfi, dijerkan dengan huruf. Nahwu contohnya marartu bi Zaidin, saya lewat bertemu dengan Zaid. Bi Zaidin dijerkan dengan ba huruf jar. Wa mahfudun bil idofati, dijerkan dengan idofah, maksudnya karena idofah. Maksudnya adalah lebih jelasnya lagi sebagai mudhof ilaih. Jadi bil idofah maksudnya sebagai mudhof ilaih. Nahwu contohnya ja'a gulamu Zaidin, pembantu Zaid datang. Pembantu Zaid datang. Gulamu Zaidin adalah idofah. Zaidin dibaca jer bil idofah karena idofah, atau lebih jelasnya karena mudhof ilaih. Jadi karena mudhof ilaih. Gulamu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Wa tabi'un lil mahfudi, dan isim yang mengikuti yang dibaca jer, dan isim yang mengikuti isim yang dibaca jer. Nahwu contohnya marartu bi Zaidin al-alimi, saya lewat bertemu dengan Zaid yang alim. Ini naat. Wa bi Zaidin wa amrin, saya lewat bertemu dengan Zaid dan Amr. Ini adalah atof. Wa bi Zaidin nafsihi, saya lewat bertemu dengan Zaid dirinya sendiri. Ini namanya taukid. Wa bi Zaidin akhika, saya lewat bertemu dengan Zaid saudaramu. Ini adalah badal. Jadi naat taukid badal atof. Kalamuhu yuhamu, perkataan musannif disamarkan. Anna tabi'a mahfudun bit tabi'iyati, bit tabi'iyati. Perkataan musannif disamarkan bahwa mengikuti, isim yang mengikuti itu dijerkan dengan mengikuti. Wassahihu, yang benar adalah annahu mahfudun bima jarral matbu'a illal badala, bahwa dia dijerkan dengan apa-apa yang menjerkan yang diikuti kecuali badal. Jadi yang benar adalah dijerkan dengan yang menjerkan yang diikutinya. Dalam konteks ini adalah dengan huruf jar, dijerkan dengan bi yang merupakan huruf jar, kecuali badal. Nah, kalau badal akhika itu dijerkan karena mengikuti. Ini dua pendapat ulama. Yang jelas yang mengikuti akan dibaca sama dengan yang diikuti. Nah, yang amilnya itu ulama berbeda pendapat. Amilnya ada yang mengatakan amilnya itu yang menjerkan yang diikuti. Ya, dalam hal ini amilnya yaitu tetap huruf jar. Nah, ulama berbeda pendapat lagi. Ada yang amilnya itu ya yang diikuti itu. Dalam hal ini Zaidin. Ya, ambilnya itu Zaidin karena Zaidin yang mengikuti. Fa'ala niyati tikraril amili, maka atas niat mengulang amil. Jadi atas niat mengulang amil. Walam yahruj al khafdu, jar itu tidak keluar anil khafdi dari jar bil harfi dengan huruf au bil mudhofi atau dengan mudhof. Jadi jar itu tidak keluar, pasti sebabnya huruf atau mudhof. Huruf atau mudhof. Maksudnya mudhof adalah mudhof ilaih.
Jadi amilnya bisa huruf, bisa mudhof. Ya, jadi ulama berbeda pendapat di dalam at-tabi, di dalam huruf jar ini. Fa ammal mahfudu bil harfi fa huwa ma yufadu bimin wa ila. Ini pengulangan huruf jar. Wa ammal mahfudu bil harfi fa huwa ma yufadu bimin wa ila. Adapun isim yang dibaca jar dengan huruf, yaitu apa-apa yang dijarkan, satu dengan min, wa ila, dua dengan ila. Nahwu contohnya, sirtu minal basroti ilal kufati, saya berjalan dari Basrah ke Kufah. Al basroti dijarkan oleh min, al kufati dijarkan oleh ila. Wa an. Nahwu contohnya, romaitu sahma anil kausi, saya melempar anak panah dari busur. Al kausi dijarkan oleh an. Wa ala. Nahwu contohnya, raqibtu alal farosi, saya naik di atas kuda. Al farosi dijarkan oleh ala. Wa fi. Nahwu contohnya, al ma'u fil kuzi, air itu di dalam gelas. Al kuzi dijarkan oleh fi. Wa rubba. Nahwu contohnya, rubba rajulin karimin laqituhu, beberapa orang yang mulia saya menemuinya. Beberapa orang yang mulia saya menemuinya. Kalau ditanya i'rabnya, rubba rajulin karimin itu adalah mubtada, laqituhu itu adalah khabarnya. Ya, jadi itu rubba rajulin itu adalah mubtada, laqituhu itu adalah khabarnya. Wal ba'i ba. Nahwu contohnya, marartu bi Zaidin, saya lewat bertemu dengan Zaid. Wal kafi kaf. Nahwu contohnya, Zaidun kal badri, Zaid seperti bulan purnama. Wal lami lam. Nahwu contohnya, al malu li Zaidin, harta itu milik Zaid. Wa hurufil qasami, dan huruf qasam. Huruf qasam merupakan huruf jar. Wahya yaitu al wawu wal ya'u al wawu wal ba'u wat ta'u. Wawu, ba dan ta. Nahwu contohnya, wallahi wa billahi wa tallahi. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi juga demi Allah. Nah, di dalam pembahasan huruf jar itu sampai tallahi, sampai huruf qasam. Nah, ini ada tambahan wa muz. Jadi yang tadi itu pengulangan. Wa muz wa munzu. Nah, ini tambahannya. Wa muz wa munzu. Dua-duanya artinya sejak. Kenapa ada dua? Nah, jadi bebas kalau bahasa itu, sama kebetulan terjemahnya juga bisa dua. Sejak dan semenjak, nah bisa juga. Nah, tinggal kita pilih. Indonesianya juga bisa dua, sejak dan semenjak. Ya. Jadi nanti ditanya muz apa munzu, bedanya apa? Sebetulnya sama juga dengan kebetulan saja di Indonesianya juga ada dua. Apa bedanya sejak dan semenjak? Nah, itu kan sama saja. Ya. Semenjak condet punya. Hah? Semenjak condet punya. Oh, condet punya. Iya. Iya. Iya, jadi muz dan munzu itu sama. Nahwu contohnya, ma ra'aituhu muz au munzu yaumil jumu'ati. Jum'ah itu yang tepat jumu'ah. Jadi bahasa Arab itu jumu'ah. Jadi kalau ada orang yang bilang al-jum'ah itu salah. Yang betul al-jumu'ah. Bahasa Indonesianya baru Jumat gitu. Jumu'ah. Jadi yang tepat jumu'ah. Ma ra'aituhu muz au munzu yaumil jumu'ati. Saya tidak melihatnya sejak atau semenjak hari Jumat. Saya tidak melihatnya sejak hari Jumat atau semenjak hari Jumat.
Fama maka ma nafiyatun adalah manafi. Wa ra'aituhu kalimat ra'aituhu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun, fi'il fa'il dan maf'ul. Wa munzu dan munzu harfa jarrin, keduanya huruf jar. Itu asalnya harfani jarrin, harfani dua huruf, jarrin jar, lalu nunnya dibuang karena mudhof. Jadi harfa itu rofa, muz wa munzu itu mubtada, muz dan munzu itu, lalu harfa itu khobarnya. Harfa asalnya harfani, dua huruf jar. Wa yaumi, kata yaumi majrurun dibaca jar, bimuz dengan muz, au munzu atau munzu. Wal jumu'ati mudhofun ilaih, al jumu'ati adalah mudhof ilaih. Wa amma ma yuhfadzu bil idhofati, adapun isim, mak boleh diterjemahkan isim yang dijarkan dengan idhofah, fanahwu qaulika, maka seperti ucapanmu, gulamu zaidin, pembantu Zaid. Gulamu zaidin, Zaidin itu dijarkan karena idhofah, atau lebih jelasnya karena mudhof ilaih. Amilnya adalah gulamu, jadi yang menjarkan adalah mudhof, yaitu gulam. Fa idza qulta masalan, jika kamu berkata misalkan, jaa gulamu zaidin, datang pembantu Zaid itu datang. Fajaa, maka jaa fi'lun madin adalah fi'il madi. Wa gulamu fa'ilun, gulamu adalah fa'il. Wa zaidin, Zaid adalah mudhofun ilaihi, mudhof ilaih. Wa huwa majrurun, yaitu dibaca jar, bil mudhofi karena mudhof, maksudnya amilnya adalah mudhof. Wa huwa gulamu, wa huwa gulamu, yaitu gulamu. Wa kalamuhu yuhamu, perkataan musannif itu disamarkan, annahu majrurun bil idhofati, bahwa Zaid itu dijarkan karena idhofah. Wa hadza qaulun dhaifun, ini adalah perkataan yang lemah. Was-sahihu annahu majrurun bil mudhofi, bahwa yang benar adalah Zaid itu dijarkan karena mudhof, maksudnya amilnya adalah mudhof, bukan amilnya idhofah. Jadi mudhof ilaih itu amilnya mudhof, bukan amilnya idhofah. Nah, itu menurut syarah kitab ini. Oleh matannya disamarkan bil idhofah. Nah, bil idhofah itu disamarkan, berarti amilnya idhofah, padahal amilnya mudhof. Was-sahihu annahu majrurun bil mudhof, Zaid itu yang benar dijarkan dengan mudhof, jadi oleh mudhof. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala qismaini, wa huwa ala qismaini. Huwanya tadi apa nih? Huwanya tadi ma yuhfazu bil idhofati, ma yuhfazu bil idhofati, apa-apa yang dijarkan dengan mudhof itu ala qismaini, terbagi menjadi dua bagian, dua macam, terbagi menjadi dua macam, yakni yaitu annal idhofata, bahwa idhofah tanqasimu terbagi ila qismaini, menjadi dua macam. Ya, jadi kita lihat wahwa itu muzakkar, maka kita cari kembalinya yang muzakkar. Lalu annal idhofata itu adalah penjelasan wahwa. Nah, jadi al idhofah itu muannas, begitu. Ya, jadi kita cari yang muzakkar. Di sini annal idhofata, penjelasan wahwa. Jadi bisa saja dalam matan muzakkar, dalam syarah muannas itu memungkinkan. Annal idhofata, bahwa idhofah
Tanqasimu terbagi ila kismaini menjadi dua macam. Tarotan ada kalanya takunu ala makna lami berarti menunjukkan arti lam, maksudnya kepemilikan. Gulamu Zaidin maksudnya gulamun li Zaidin, pembantu milik Zaid gitu. Nah itu berarti makna lam. Watarotan takunu ala makna min, ada kalanya bermakna min, ya ada kalanya bermakna min. Wa asyara ilaihima, musannif menunjukkan keduanya biqaulihi dengan perkataannya. Ya padahal ada tiga nanti. Musannif mengisyaratkan dengan perkataannya. Ma yuqaddaru bil lami, apa-apa yang dikira-kirakan dengan lam. Nahwu contohnya Gulamu Zaidin, kalimat kata Gulamu Zaidin ay gulamun li Zaidin, pembantu Zaid, yaitu pembantu milik Zaid. Nah itu mengandung lam. Jadi mudhof ilaih itu pertama mengandung lam. Wa ma yuqaddaru bimin, dan apa-apa yang dikira-kirakan dengan min. Nahwu contohnya saubu khuzin, baju sutra, babu sajin, pintu pagar, khotamu hadidin, cincin besi. Nah itu semua mengandung huruf jar yaitu min. Saubu khuzin maksudnya ay saubun min khuzin, baju dari sutra, terbuat dari sutra. Babu sajin maksudnya babun min sajin, pintu dari pagar. Ya, pintu dari pagar, mungkin bolong-bolong mungkin. Khotamun min hadidin, khotamu hadidin, cincin dari besi. Maksudnya cincin besi adalah cincin dari besi atau terbuat dari besi. Wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang menyerupai hal itu. Maksudnya hal itu adalah minal amsilatil qismaini, dari contoh-contoh dua macam tersebut. Wadhabitul idhofati, penghubung idhofah, allati takunu ala makna min, yang bermakna, yang menunjukkan arti min. Antak ayyakunal mudhofu ilaihi, yaitu mudhof ilaihnya jinsan lil mudhofi, jenis untuk mudhof. Fatakunu min libayanil jinsi, maka min itu untuk menjelaskan jenis. Jadi ada kalanya min artinya menjelaskan jenis. Min hadidin, dari besi, bukan orang itu pergi dari besi, tetapi jenis besi gitu. Jadi min ada kalanya artinya menunjukkan jenis, menjelaskan jenis. Wa baqiya, dan tetap, maksudnya tetap ada. Kismun salisun, bagian ketiga. Ya, jadi dalam matan tidak ada, dalam sarah dijelaskan ada bagian ketiga. Jadi dalam matan itu ada dua. Dalam matan ada dua, min dan lam dan min, ternyata ada tiga dalam sarahnya. Wa baqiya, dan tetap atau wa baqiya, dan ada, tetap atau ada. Kismun salisun, bagian yang ketiga. Takunul idhofatu fihi, yaitu idhofah di dalamnya ala makna fi, mengandung arti fi. Jadi idhofah mengandung arti fi, ini yang dalam matan tidak ada.
wa huwa ayyakunal mudhafu ilaihi dzarfan lil mudhafi, yaitu apabila mudhaf ilaih itu merupakan dzaraf untuk mudhaf. Nahwu contohnya tarabbusu arba'ati ashhurin. Nah, ini mudhaf ilaih juga. Tarabbusu mudhaf ilaihnya arba'ati mudhaf ilaihnya ashhurin. Tarabbusu arba'ati ashhurin, menunggu 4 bulan. Jadi ini kan ayat Quran surat Al-Baqarah. Suami yang mengilah itu bersumpah kepada istrinya bahwa tidak akan menggauli istrinya. Nah, sumpah itu ditolak karena nggak boleh sumpah seperti itu. Maka dia harus menunggu 4 bulan lalu membatalkan sumpahnya, lalu dia bayar denda dari membatalkan sumpah tersebut. Nah, menunggu itu adalah selama 4 bulan. Tarabbusu arba'ati ashhur. Nah, menunggu 4 bulan. Ai tarabbusun fi arba'ati ashhur, yaitu menunggu di dalam 4 bulan. Nah, jadi berarti ada tambahan lagi. Di samping lam dan min ada juga fi, lam min fi. Jadi mudhaf. Nah, yang fi ini jarang, maka tidak disebut di dalam matan, ya begitu. Fa iza lam yakun al mudhafu ilaihi jinsan lil mudhafi wala zarfan lahu. Jika mudhaf ilaih bukan merupakan jenis untuk mudhaf, wala zarfan lahu, dan bukan merupakan zaraf, fahiya ala makna lam, maka mudhaf ilaih itu menunjukkan arti lam. Kama qala Ibnu Malikin, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Ibnu Malik berarti di Alfiyah Ibnu Malik. Nah, Alfiyah Ibnu Malik itu baharnya rojas. Wasaniyajrur wanwi min au fi iza, wasaniyajrur wanwi min au fi iza lam yasluh illa zakawal lamu khoza. Ya, nanti cari sendiri. Ini nggak tahu juga sebetulnya nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan nyampe belajarnya. Wasani yang kedua, ujrur, jerkanlah, wanwi dan niatkanlah, min, lafaz min, dari, au illa, au fi atau lafaz fi. Wasani yang kedua maksudnya adalah mudhof ilaih. Mudhof itu yang pertama, mudhof ilaih yang kedua. Yang kedua berarti mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu jerkanlah dan niatkanlah lafaz min atau lafaz fi. Idza lam yasluh illa zaka, jika tidak cocok kecuali hal itu, wallamu khoza, maka lamlah yang dipilihnya. Jadi ada 3, niatkan min, niatkan fi, atau niatkan lam. Jadi dalam matan jurmiyah ada 2. Nah, dalam alfiyah ada 3. Nah, ternyata di dalam sarahnya juga ada 3. Dengan mengutip sarah wa masiwa zainika, itu kaitannya dengan redaksi berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui.